Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada praktikum pertemuan kelima ini akan dilaksanakan 3 materi. Yang pertama adalah pemeriksaan air, di mana pemeriksaan air ini menggunakan 2 metode, yaitu metode MPN dan metode Platkon agar. Ya. Yang materi kedua adalah pemeriksaan zat antimikroba, khususnya pada bahan pangan. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu penguraian oleh enzim mikroba. Materi pertama yaitu pemeriksaan air menggunakan metode MPN. Nah, jadi dalam metode ini dilakukan pemeriksaan secara bertahap, yaitu presumptive test terlebih dahulu, di mana ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada bakteri golongan coli di dalam sampel air, tetapi belum menunjukkan bakteri Escherichia coli. Ya. Di mana pada sampel yang positif mengandung bakteri golongan coli, nanti akan ditunjukkan dengan ciri-ciri berubahnya warna dari media laktosa broth yang asalnya berwarna ungu karena menggunakan indikator BCP, ya, bromocrystal purple. Nah, ketika di sana ada bakteri golongan coli, dia akan mengubah gula laktosa di sana menjadi asam, sehingga terjadi perubahan indikator BCP itu yang menjadi kuning. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap kedua, yaitu confirmative test, di mana terhadap sampel yang menunjukkan ciri-ciri positif, yaitu menunjukkan perubahan warna kuning dan ada gas pada tabung Durham, maka ditanamkan pada media endoagar. Nah, pada media endoagar bakteri bakteri Escherichia coli ini akan membentuk reaksi pusin sulfit, ya. Pusin sulfit, pusinnya dari pewarna, sulfitnya itu dibentuk oleh bakteri golongan Escherichia coli ini. Terbentuklah warna koloni merah metalik. Sedangkan untuk metode PCA di sini digunakan media nutrien agar dan akan diinkubasi sehingga nanti akan bisa dihitung berapa banyak koloni yang tumbuh di dalam media PCA ini. Gitu ya. Nah, hanya perbedaannya adalah kalau dengan metode MPN ini yang terdeteksi itu adalah Escherichia coli, sedangkan dengan metode PCA ini adalah total mikroba, total mikroorganisme, tidak spesifik Escherichia coli. Untuk materi selanjutnya yaitu pemeriksaan zat antimikroba di dalam bahan pangan, ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di dalam bahan pangan itu mengandung zat antimikroba atau khususnya mungkin kita kenal dengan adanya pengawet, ya, atau tidak. Nah, jadi nanti prinsipnya adalah untuk bahan pangan yang mengandung pengawet, jadi nanti tidak akan menunjukkan istilahnya pertumbuhan, ya, koloni pada media, atau akan ditunjukkan dengan zona bening, ya, zona bening di sekitar media, begitu. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu penguraian oleh enzim mikroba. Nah, prinsipnya adalah untuk mengetahui apakah suatu spesies mikroba itu dapat menguraikan suatu media, ya, atau suatu nutrisi dalam suatu media. Nah, nanti ini akan ditunjukkan atau akan dilakukan penanaman spesies-spesies mikroba pada
media tertentu ya, misalnya pada media agar pati ya akan ditanamkan nanti 2 spesies mikroba. Nah, nanti akan bisa diketahui mana yang menunjukkan penguraian dan tidak. Artinya yang bakteri yang dapat menguraikan pati ini nanti akan menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan bakteri yang tidak dapat menguraikan pati. Nah, kemudian nanti ada juga untuk media-media yang lain ya yang akan dilakukan gitu ya, ada beberapa gitu. Mungkin itu saja. Berikut adalah alat dan bahan mengenai materi 5. Ada pipet seukuran berjumlah 1 mili. Kemudian pipet seukuran 10 mili 1 buah. Dan 2 buah ball filler. Kemudian ada alat hitung. Ada pembakar api spiritus. Ada korek api. Ada sampel. Tiga buah PCA 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2. Kemudian ada cawan Petri berjumlah 3 buah. Ada air steril 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2. Kemudian ada BCPG berjumlah 3 tabung. Ada BCPT. Berikut merupakan prosedur pengerjaan mengenai materi 5. Pertama-tama, nyalakan pembakar api spiritus terlebih dahulu. Kemudian, gunakan pipet seukuran dan ambil sampel secara aseptis. Sampel berjumlah 1 mili dimasukkan ke dalam air steril 10 pangkat min 1 secara aseptis. Masih menggunakan pipet seukuran A, ambil 1 mili sampel secara aseptis. Masukkan sampel ke dalam BCPT 10 pangkat 0 secara aseptis. Begitupun ambil sampel lagi sebanyak 1 mili. Dan masukkan ke dalam BCPT 10 pangkat 0 secara aseptis.
Ambil lagi sampel sebanyak 1 mili secara aseptis. Kemudian masukkan ke dalam PCA 10⁻0. Lalu setelah itu cawan Petri yang sudah diberi identitas PCA 10⁻0 diberi PCA yang di dalam tabung reaksi dan dimasukkan secara aseptis. Kemudian dihomogenkan. Sekarang menggunakan pipet B, ambil 1 mili sampel, kemudian masukkan ke dalam BCPG secara aseptis. Begitupun selanjutnya, ambil sampel secara aseptis, dan masukkan kembali ke dalam tabung reaksi berisi PCPG. Terakhir ambil lagi sampel sebanyak 10 mili. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi berisi BCPG. Sekarang ganti pipet menggunakan pipet seukuran 1 mili, kode C. Buka pipet secara aseptis. Ambil 1 mili air steril 10⁻⁻1. Kemudian masukkan ke dalam cawan Petri secara aseptis.
Setelah itu masukkan PCA 10 pangkat min 1 ke dalam cawan Petri secara aseptis. Gunakan pipet seukuran kode C, kemudian ambil air steril 10 pangkat min 1 secara aseptis. Setelah itu masukkan ke dalam air steril 10 pangkat min 2. Ambil air steril 10 pangkat min 1, kemudian masukkan ke dalam BCPT 10 pangkat min 1. Lakukan 2 pengulangan lagi. Ambil air steril 10 pangkat min 1 dan masukkan lagi ke dalam 2 tabung reaksi BCPT 10 pangkat min 1. Setelah itu bungkus masing-masing dari BCPT 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2. Begitupun yang BCPG, kemudian beri identitas. Dan bungkus juga PCA 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2
Kemudian beri identitas. Setelah itu inkubasi PCA selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan BCPT selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, ambil media PCA yang sudah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu, buka kertas pembungkus pada PCA 10⁻0 dan beri tanda pada masing-masing koloni yang terbentuk menggunakan spidol. Lalu hitung menggunakan counting chamber. Lakukan hal yang sama pada media PCA 10⁻⁻1. Beri tanda menggunakan spidol pada masing-masing koloni yang terbentuk. Kemudian hitung dengan counting chamber. Pun pada media PCA 10⁻2, beri tanda pada masing-masing koloni yang terbentuk menggunakan spidol. Kemudian hitung jumlah koloni menggunakan counting chamber. Lalu untuk langkah berikutnya, buka kertas pembungkus pada tabung BCPT. Berikut merupakan hasil dari BCPT yang sudah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terdapat pada BCPT 10⁻0, BCPT 10⁻⁻1, dan BCPT 10⁻2. Kemudian, buka kertas pembungkus pada tabung BCPG. Berikut adalah hasil dari BCPG 10⁻0, BCPG 10⁻⁻1, dan BCPG 10⁻2. Dan berikut adalah media EMBA dan ENDO. Pada media ENDO, beri 3 daerah menggunakan penggaris dan spidol. Kemudian beri keterangan pada masing-masing daerah 10⁻0, 10⁻⁻1, dan 10⁻2. Berikut adalah media EMBA.
Bagi ke dalam 3 daerah pada media EMBA menggunakan spidol dan penggaris. Kemudian tuliskan pada masing-masing daerah 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2. Kemudian dari tabung BCPT 10 pangkat 0, buka kapas dari mulut tabung, kemudian pijarkan jarum ose, ketuk-ketukkan jarum ose pada dinding tabung, kemudian masukkan jarum ose ke dalam BCPT 10 pangkat 0, dan gesekkan pada media endo daerah 10 pangkat 0. Gesekkan dengan cara zigzag. Kemudian bersihkan kembali jarum ose dengan alkohol dan pijarkan hingga berpijar. Lalu ketuk-ketukkan jarum ose pada dinding tabung dan masukkan jarum ose ke dalam BCPT 10 pangkat 0. Kemudian gesekkan jarum ose dengan cara zigzag pada daerah 10 pangkat 0 media EMBA. Kemudian pijarkan jarum ose hingga berpijar. Ketuk-ketukkan jarum ose pada dinding tabung supaya tidak terlalu panas. Dan masukkan jarum ose ke dalam BCPT 10 pangkat min 1. Lalu gesekkan secara zigzag pada daerah 10 pangkat min 1 media endo. Kemudian pijarkan jarum ose hingga berpijar. Dan ketuk-ketukkan jarum ose pada dinding tabung, kemudian masukkan jarum ose ke dalam BCPT 10 pangkat min 2, lalu gesekkan pada daerah 10 pangkat min 2 media endo. Pijarkan kembali jarum ose hingga berpijar. Kemudian ketuk-ketukkan pada dinding tabung dan masukkan jarum ose ke dalam BCPT 10 pangkat min 2. Lalu gesekkan pada daerah 10 pangkat min 2 media EMBA. Inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian nyalakan api spiritus untuk melakukan prosedur complete test. Bersihkan pipet tetes menggunakan alkohol, kemudian fiksasi. Lalu ambil cairan BCPT 10 pangkat 0 secara aseptis. Kemudian buka kapas steril pada tabung isi brod. Lalu teteskan 5 tetes BCPT 10 pangkat 0 ke dalam masing-masing isi brod 10 pangkat 0. Teteskan kembali BCPT 10 pangkat 0 dan masukkan ke dalam
isi brod 10⁻0. Pada tabung isi brod yang ketiga, teteskan 5 tetes BCPT 10⁻0. Kemudian, bersihkan kembali pipet tetes menggunakan alkohol, lalu fiksasi. Dan ambil cairan BCPT 10⁻⁻1. Kemudian, teteskan 5 tetes BCPT 10⁻⁻1 dan masukkan ke dalam isi brod 10⁻⁻1. Pada tabung isi brod yang kedua, teteskan 5 tetes BCPT 10⁻⁻1 pada tabung isi brod 10⁻⁻1. Teteskan kembali BCPT 10⁻⁻1 sebanyak 5 tetes, lalu masukkan ke dalam tabung isi brod 10⁻⁻1 yang ketiga. Bersihkan kembali pipet tetes menggunakan alkohol, kemudian fiksasi. Kemudian ambil BCPT 10⁻2. Masukkan 5 tetes BCPT 10⁻2 ke dalam isi brod 10⁻2. Masukkan kembali BCPT 10⁻2 sebanyak 5 tetes ke dalam tabung isi brod 10⁻2. Pada tabung isi brod 10⁻2 yang ketiga, teteskan kembali sebanyak 5 tetes BCPT 10⁻2. Kemudian homogenkan masing-masing tabung isi brod. Lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, setelah diinkubasi, ambil media EMBA, endo, dan isi brod. Buka kertas pembungkus media endo dan EMBA, dan amati hasil yang terbentuk. Pada media EMBA dan endo, jika hasilnya positif, terdapat warna metalik berupa goresan pada media. Kemudian, amati pada tabung isi brod yang sudah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Jika terbentuk gas dan asam, maka hasilnya positif. Dan jika satu tabung hanya terbentuk gas atau asam saja, maka hasilnya pun positif. Kemudian catat pada kertas dari hasil masing-masing tabung isi brod.
Berikut merupakan perhitungan pemeriksaan air. Diketahui 10 pangkat 0 sama dengan terlalu banyak untuk dihitung atau TBUD, 10 pangkat min 1 sama dengan 157, dan 10 pangkat min 2 sama dengan 56. Ditanya jumlah koloni dan syaratnya yaitu jumlah koloni lebih besar sama dengan 65, lebih kecil sama dengan 250. Untuk rumusnya yaitu ALT sama dengan sigma C per dalam kurung 1 kali N1 tutup kurung ditambah 0,1 dikali N2 tutup kurung dikali D. Keterangan C merupakan jumlah koloni dari setiap cawan Petri. N1 yaitu jumlah cawan Petri dan pengenceran pertama, N2 jumlah cawan Petri dan pengenceran kedua, dan D merupakan pengenceran pertama yang dihitung. Mengenai perhitungannya yaitu 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 termasuk syarat ke dalam jumlah koloni lebih besar sama dengan 25 dan lebih kecil sama dengan 250. Untuk perhitungannya, masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 157 ditambah 56 per 1 dikali 1 ditambah dalam kurung 0,1 dikali 1 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya yaitu 193,64 CFU per mili sama dengan 1,93 dikali 10 pangkat 2 CFU per mili. Dan berikut merupakan perhitungan pemeriksaan air complete test. Berikut adalah tabel MPN, ada tabung 1, 2, 3, dan keterangan yaitu tabung isi berat 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2. Dan berikut adalah hasilnya dari hasil pengamatan. Keterangan plus merupakan adanya gas dan asam yang terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat di buku Sri Kandi Fardias halaman 293, yaitu di seri 9 tabung. Untuk perhitungannya menggunakan rumus MPN, yaitu MPN per 100 ml dikali nilai MPN dikali 1 per pengenceran tengah sama dengan 0,35 dikali 1 per 10 pangkat min 1. Hasilnya yaitu 3,5 MPN per mili. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan materi zat antimikroba ialah sampel A, lalu sampel B, lalu korek api, spiritus, 1 buah pinset, 2 buah cawan Petri, 2 buah PCA, dan 2 buah suspensi Staphylococcus aureus, dan kertas saring. Prosedur pertama yang harus dilakukan pada materi zat antimikroba ialah nyalakan spiritus. Lalu ambil suspensi Staphylococcus aureus dan PCA,
dan buka secara aseptis untuk dimasukkan pada cawan Petri pertama. Setelah itu, homogenkan cawan Petri pertama membentuk angka 8. Lalu, lakukan hal yang sama pada cawan Petri kedua dengan mengambil suspensi Staphylococcus aureus dan PCA dan masukkan pada cawan Petri kedua. Lalu, homogenkan cawan Petri kedua. Selanjutnya, beri identitas setiap cawan Petri. Selanjutnya, nyalakan api spiritus dan buka sampel A secara aseptis dan ambil kertas saring pada cawan Petri secara aseptis untuk dicelupkan pada sampel A. Kemudian masukkan pada cawan Petri pertama secara aseptis. Lakukan hal yang sama pada cawan Petri yang kedua, yaitu buka sampel B secara aseptis dan ambil kertas saring secara aseptis, kemudian celupkan pada sampel B, dan masukkan pada cawan Petri yang kedua. Kemudian bungkus kedua cawan Petri dan beri identitas. Setelah itu,
Inkubasikan kedua cawan Petri pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 48 jam. Berikut merupakan hasil inkubasi cawan Petri pertama. Berikut merupakan hasil inkubasi cawan Petri kedua. Lalu lakukan perhitungan untuk menghitung diameter kertas saring yang berada pada PCA dan zona bening yang berada pada cawan Petri. Didapatkan diameter kertas saring pada cawan Petri yang pertama sebesar 0,6 cm dan zona bening pada cawan Petri pertama sebesar 2 cm. Lakukan hal yang sama pada cawan Petri yang kedua. Kemudian masukkan pada rumus, di mana rumusnya ialah 1/4 V dikali D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat, di mana D1 merupakan diameter kertas cakram dan D2 merupakan diameter kertas cakram dan daerah bening. Pada sampel A diketahui D1 sebesar 0,6 cm dan D2 sebesar 2 cm. Dan didapatkan hasil 2,86 cm persegi. Lalu lakukan hal yang sama pada sampel B. Dan didapatkan hasil 0 cm persegi. Alat dan bahan yang digunakan ada spidol permanen, penggaris, spirtus, korek gas, jarum ose, alkohol 70%, lalu ada biakan Escherichia coli, Pseudomonas sp, dan Bacillus subtilis.
Kemudian untuk media, ada media skim dan agar, kapur Na, starch agar, tryptophan soy agar, Na lemak, skim dan agar kaldu, dan gelatin. Lalu ada cawan Petri steril untuk tiap-tiap media. Pertama, nyalakan api spiritus, kemudian tuangkan media ke dalam cawan Petri steril secara aseptis. Kemudian ratakan. Penuangan media harus sesuai dengan yang ada di prosedur. Untuk pati, tuangkan starch agar. Untuk lemak, tuangkan Na lemak. Untuk kasein, tuangkan skim dan agar kaldu. Untuk katalase, tuangkan TSA atau tryptophan soy agar. Dan untuk kapur, tuangkan kapur Na. Berikut merupakan penuangan media ke dalam cawan Petri. Kemudian, bagi daerah pada cawan Petri, lalu tempelkan identitas bakteri pada masing-masing daerah tersebut. Setelah itu, inokulasikan bakteri sesuai dengan daerah yang telah diberi identitas sebelumnya.
Untuk media gelatin, inokulasikan bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas sp langsung ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, balikan cawan Petri dengan media yang sudah membeku, kemudian bungkus cawan Petri tersebut, lalu beri identitas. Sama halnya dengan media pada tabung reaksi, bungkus menggunakan kertas lalu beri identitas. Kemudian masukkan ke dalam inkubator, lalu inkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 48 jam, ambil semua media dan amati. Pertama, pada media pati didapatkan hasil seperti berikut ini. Maka dapat disimpulkan bakteri tersebut dapat menguraikan pati. Kemudian pada media lemak, hasilnya seperti berikut ini. Hanya bakteri Pseudomonas sp yang dapat menguraikan lemak. Kemudian pada media kasein, didapatkan hasil seperti berikut. Hanya Escherichia coli yang dapat menghasilkan enzim. Lalu untuk kapur Na, didapatkan hasil seperti berikut. Maka dapat disimpulkan bakteri yang dapat menguraikan kapur Na. Lalu untuk katalase,
hanya Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus yang dapat menguraikan katalase. Kemudian, untuk yang ditabung reaksi, didapatkan hasil seperti berikut, maka dapat disimpulkan kedua bakteri tersebut tidak dapat menguraikan gelatin.